Halo, selamat pagi pemirsa. Senang rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Untuk Anda yang ingin terus mengetahui informasi kesehatan, Anda bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di YouTube Kompas TV. Hari ini pemirsa, saya akan membahas mengenai olahraga yang tepat bagi para penyintas COVID-19, tentunya bersama dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Andika Raspati. Namun sebelum itu, mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, tahukah Anda bahwa kemarin tepatnya setiap tanggal 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional? Di masa pandemi COVID-19 ini, olahraga dipercaya mampu menaikkan daya tahan tubuh. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menyarankan agar setiap orang sehat untuk tetap berolahraga meski hanya di rumah saja. Namun, bagaimanakah olahraga yang tepat bagi para penyintas COVID-19? Apa saja tahapannya? Sebelum saya membahas lebih lanjut, mari kita simak informasinya berikut ini. Pemirsa Ayo Sehat, gejala yang dirasakan oleh pengidap COVID-19 sangatlah beragam, seperti demam, batuk, pilek, dan sesak napas. Infeksi virus corona ini bisa saja mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan, karena tak hanya menyerang organ paru-paru saja, tetapi juga organ jantung, hati, dan pencernaan. Meskipun telah dinyatakan negatif dari virus corona, banyak penyintas yang masih merasakan gejala lanjutan atau yang dikenal sebagai long COVID. Hingga saat ini belum ada satu pengobatan khusus yang dapat membantu memulihkan gejala long COVID tersebut. Namun kita bisa meminimalisir gejala yang muncul. Salah satunya dengan beristirahat yang cukup dan berolahraga. Selain itu, dengan aktif berolahraga, kita dapat mengurangi hormon stres dan memperbanyak hormon endorfin yang berguna sebagai obat penghilang rasa sakit alami dan penyenang suasana hati. Dilansir dari laman republika.co.id, Dr. Sport Medicine Institute di New York, Amerika Serikat, sudah menerbitkan panduan tentang bagaimana penyintas COVID-19 dapat mulai berolahraga dengan aman. Penyintas COVID-19 disarankan memulai dengan latihan intensitas rendah dan memperhatikan seberapa banyak mereka makan dan minum. Lantas, olahraga seperti apa yang tepat bagi penyintas COVID? Serta apa saja trik sehat bugar menjaga imunitas badan agar terhindar dari penyakit? Ikuti terus perbincangannya, hanya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini telah hadir di studio bersama saya seorang dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Andika Raspati. Dr. Dika, selamat pagi, Dok. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, Mas Algi. Alhamdulillah sehat. Nah, Sehat. pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Dika dan juga seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Dika, gimana Tokyo, Dok? Tokyo bersih, rapi, keren. Bersih. Keren. Nah, bentar lagi nih Dr. Dika bakal berangkat ke Papua. Ke Papua, betul. Untuk nemenin atlet-atlet ya, Dok ya? Yes, untuk PON ya. Untuk PON nanti. Nah, dokter, kita langsung masuk ke pembahasan saja. Ini olahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh itu kan penting. Ya. Juga termasuk olahraga saat sedang terinfeksi COVID-19 dan juga isoman. Oke. Nah, olahraga jenis apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan saat mereka tuh terkena COVID-19 dan isoman? Jadi kalau kita bicara dari segi COVID nih ya, Mas Algin dan semuanya, memang kalau udah kena, sebetulnya itu harus hati-hati banget. Kenapa? Karena memang ada beberapa komplikasi yang kita takutin. Dan untuk COVID ini yang paling kita takut itu adalah kalau ada peradangan dinding jantung alias miokarditis. Makanya kalau sebenarnya udah kena nih COVID-nya, beberapa literatur mengatakan jangan olahraga yang berat dulu, bahkan dikatakan jangan kardio dulu. Oke. Jangan kardio dulu, even yang low intensity. Ditambah juga jangan strengthening dulu, even juga yang low intensity. Makanya kenapa orang-orang yang sedang isoman, yang dia memang sudah terkena COVID, disarankan sebatas stretching, peregangan-peregangan, mobility training gitu yang memang cuma sekedar biar nggak kaku lah badannya gitu kan, dan breathing exercise, latihan nafas. Nanti kalau misalnya dia emang udah nggak bergejala, ada yang mengatakan minimal 7 hari bebas gejala.
itu dia bisa memulai kembali dengan sangat perlahan-lahan gitu. Oh, berarti emang harus olahraga tetap ya? Tetap, jadi jangan diem gitu, jangan. Karena takutnya melantar akhirnya jadi kaku lah. Belum bicara COVID kan juga ada risiko untuk pembekuan darah ya, atau masalah pembekuan darah. Dan dengan orang yang nggak banyak bergerak, ibarat kata mager doang nih istilahnya, itu bisa memperbesar risiko itu. Jadi memang tetap bergerak tapi dengan dosisnya gitu. Nah, kalau dari Dokter Dika sendiri ini kan banyak mungkin pemirsa Ayo Sehat di rumah yang kena COVID-19 dan kalau kata dokter jangan yang berat-berat dulu, tapi mereka takut nih, buncit, berat badan bertambah. Nah itu untuk yang rewel-rewel, gimana nih dok? Jadi pertama tadi ya, kita melarangnya bukan melarang bergerak, tapi melarang berolahraga yang sifatnya kardio dan juga strengthening. Artinya apa? Untuk tadi gerakan-gerakan seperti stretching, mobility, bahkan juga kalau kita bisa bilang untuk sehari-hari dia misalnya masih bisa untuk ya berjalan kaki lah di rumahnya gitu kan, nggak di kasur doang gitu, itu juga bisa gitu membantu untuk mengendalikan berat badannya. Dan terutama kalau kita ngomongin berat badan, pastinya juga berpengaruh dengan apa yang dia makan gitu. Nah itu betul. Kadang-kadang orang mikir mau makan biar sehat, tapi makannya sembarangan gitu. Semuanya masuk mulut. Yang ada ya tadi agak lebaran di badannya gitu. Oke, baik. Nah, Dokter Dika, perbincangan kita ini masih seru banget, tapi kita harus break sejenak. Pemirsa jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat. Pemirsa masih bersama dengan Dokter Dika. Dokter Dika, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Ayo Sehat, ini kan COVID tidak bisa langsung sembuh total. Itu kira-kira kapan sudah diperbolehkan untuk berolahraga lagi, dok? Ya oke, jadi tadi ya bahwa COVID ini kan memang agak misterius ya. Kalau kita lihat tuh penyakitnya tuh ajaib gitu. Kenapa? Karena tadi benar banget Mas Elgin, bahwa banyak orang-orang yang udah sembuh, udah selesai isoman, tapi masih ngerasa kok nggak enak gitu badannya, masih nggak balik gitu, belum balik pulih. Makanya kenapa memang sekarang banyak sekali ya beberapa panduan literatur dari luar dan dalam negeri yang memang dianjurkan di situ. Yang saya sering pakai adalah kita dianjurkan untuk mulai berolahraga pertama minimal sudah 10 hari setelah onset pertama atau gejala pertama, dan sudah 7 hari bebas gejala. Itu pun juga olahraganya nggak bisa langsung yang jor-joran, nggak bisa langsung ugal-ugalan kalau saya bilang gitu kan. Dia mesti mulai dari yang rendah banget intensitasnya dan juga durasinya rendah gitu. Kalau untuk bicara mengenai tahapan olahraga setelah kita bicara setelah 7 hari setelah bebas gejala ya, itu bagaimana dok? Oke, jadi COVID ini kan dia memang banyak beresiko begitu ya, banyak terjadi komplikasi. Makanya kenapa long COVID itu kalau kita lihat itu bisa sampai ada 200 gejala Mas Elgin. Karena memang ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa kena. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ada gejala atau komplikasi yang paling kita takut adalah miokarditis namanya. Itu peradangan dinding jantung. Makanya kenapa kita tadi nggak boleh start kardio dulu kan, dan begitu sudah bisa mulai, kita harus test drive dulu nih Mas. Olahraga ringan berarti ya? Ringan dulu, jadi benar-benar melakukan olahraga yang sangat ringan dengan durasi yang pendek. Disarankan itu kita melakukan jalan kaki dulu deh. Jalan kaki dulu itu selama 10 menitan deh. Ibarat kata harus drive. Manasin dulu ya. Sekaligus test drive tadi, karena jangan-jangan kita nggak tahu nih bahwa ternyata mungkin ada komplikasi entah di jantung kita, di paru kita. That's why sebenarnya kalau idealnya memang kalau bisa diperiksa dulu, assessment, kita lihat jantungnya, paru-parunya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk itu, test drive dari yang pelan-pelan dulu, jalan kaki dulu 10 menitan. Ada nggak sesak nafas? Ada nggak nyeri dada? Ada nggak rasa kayak kunang-kunang atau blackout atau keluhan-keluhan lain yang memang bisa membatasi kita untuk berlatih? Kalau misalnya memang nggak ada, baru kita pelan-pelan kita progres gitu. Tapi kalau untuk tahapan yang dokter bilang ini, apakah sama atau mungkin berlaku bagi orang yang ada komorbid dengan tidak yang ada komorbid? Pastinya orang-orang yang punya komorbid itu jangankan bicara COVID ya Mas ya. Secara general aja orang yang punya komorbid, punya diabetes, punya hipertensi, punya segala macam lah, itu pasti akan ada penyesuaian, ada perbedaan dosis. Jadi kalau tanya ada apa enggak, pastinya ada gitu. Apalagi orang-orang yang punya komorbid, biasanya dia recovery-nya lebih lambat. Dia punya waktu pemulihan tuh lebih panjang, sehingga pasti kita akan buat lebih hati-hati lah progresnya begitu. Oke, baik. Nah, dokter, berikutnya ini tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan netizen. Kita bisa lihat di tengah dan ini sudah dikumpulkan banyak yang ingin konsultasi dok langsung sama dokter Dika. Yang pertama, halo dok, saya penyintas COVID, sedang mulai olahraga kembali. Tapi kok saat olahraga menggunakan masker, kenapa agak sesak ya dok? Padahal sebelum kena COVID olahraga juga sudah gunakan masker. Oke. Jadi kalau kita bicara COVID ini kan memang dia tadi ya seringkali menimbulkan sisa.
Paling sering itu tadi sisa di pernafasan. Orang banyak yang mengeluh, dok kok saya habis kena COVID, ini jangankan olahraga pakai masker ya. Naik tangga aja itu berasa kayak habis lari maraton gitu. Capek, badannya tuh capek dan napasnya sesak. Tadi memang karena untuk pemulihan ini butuh waktu yang agak panjang gitu, khususnya untuk COVID. Apalagi kalau misalnya memang yang bertanya tadi ya, itu mengalami gejala yang cukup signifikan saat COVID-nya. Jadi memang kalau kita bicara untuk memulai kembali, kita harus melakukan hal yang memang benar-benar ringan. Termasuk mungkin kalau misalnya memang kita nggak bisa pakai masker, kita lepas masker dulu. Tapi artinya konsekuensinya adalah kita jangan di tempat yang umum, jangan tempat rame, harus gitu sepi. kan. Sepi, mau di rumah misalnya kalau punya treadmill atau punya pekarangan yang agak-agak ya luas begitu ya, kita start dari situ. Nanti pelan-pelan kita akan bangun sambil tadi kita melakukan juga latihan pernafasan, Mas Elgin. Karena dengan breathing exercise itu juga dikatakan bisa mengoptimalkan fungsi paru-paru, termasuk untuk dia yang memang mengalami gejala sisa atau bahkan long COVID. Baik. Gitu. Tapi bicara mengenai paru-paru sendiri, ini apakah berpengaruh, Dok? Kalau seandainya ini habis COVID nih kan, itu akan mengurangi istilahnya apa ya? Kayak depresiasi kerja Fungsi parunya. Fungsi paru. Ya, jadi COVID ini memang dia spektrumnya luas banget nih. Mas Elgin. Dari yang cuma sekedar inflamasi ringan gitu ya, sampai yang menimbulkan bekas yang kita sebut dengan fibrosis paru. Itu sering tuh kita temukan gitu ya, banyak orang-orang yang udah beres COVID-nya, tapi setelah diperiksa ada fibrosis atau kita bilangnya bekas luka lah gambarnya gitu. Jaringan parut gitu. Ya. Dan semakin luas itu fibrosisnya, itu memang agak sulit gitu untuk dikembalikan seperti sedia kala. Tapi untuk mereka yang memang misalnya menjalani rehabilitasi nafas dengan baik, terapi-terapi pernafasan, kemudian juga melakukan rehabilitasi memang dengan baik, bisa dioptimalin lagi lah gitu. Dan berapa persen baliknya tadi tergantung keparahan fibrosisnya. Begitu. Ya, berarti memang harus melakukan pengecekan kepada dokter. Betul, dulu baiknya ya? dicek sih. Baik. Oke, berikutnya Dok. Pertanyaan dari netizen ini adalah sebelum kena corona saya sering olahraga dengan intensitas berat. Wah, ini anak gym nih. Iya. Sekarang sudah sebulan dinyatakan sembuh. Kemarin saya diputuskan untuk olahraga seperti biasa. Ya. Tapi langsung keringat dingin dan pandangan kabur. Ya. Butuh waktu berapa lama nih Dok supaya balik normal? Ya, jadi ini kan kalau dilihat sudah lumayan lama ya, sudah sebulan sejak sembuh. Artinya kan dari awal kena sudah lewat dari sebulan pasti kan. Memang tadi kalau kita bicara long COVID ya itu spektrumnya luas banget, bisa panjangnya juga bervariasi. Ada long COVID yang dia bertahan dari 4 minggu setelah onset pertama, setelah gejala pertama, sampai 12 minggu. Berarti sampai 3 bulan tuh. Cukup lama itu berarti Dok? Ya cukup lama. Bahkan juga in some cases, beberapa report menemukan sampai 6 bulan atau bahkan lebih. Ini memang kita tadi saya katakan bahwa COVID ini memang serba misterius begitu ya. Kita belum tahu 100% seperti apa sih gitu kan long COVID dan teman-temannya ini. Jadi memang saya sarankan tetap kalau memang sudah sering intensitas berat, ya mungkin untuk awalnya mulai lagi jangan langsung kayak dulu lagi. Benar. Karena tadi kita tuh setelah kena COVID mungkin tubuh kita nggak sama kayak sebelumnya. Artinya kita harus test drive dulu nih. Coba mungkin tadi yang biasa berat, yang mungkin saya nggak tahu nih apa ya olahraganya. Misalnya lari deh. Mungkin lari. Biasanya lari, dia sering sprint, sering main interval misalnya contoh. Ya jangan langsung ke situ. Mungkin start dengan slow jog atau tadi mungkin sekedar berjalan kaki. Mau dibikin brisk walking boleh atau bahkan gentle walking. Jalan yang santai gitu. Nanti kalau misalnya memang pelan-pelan sudah tubuh menyesuaikan kembali, itu maka dia bisa dibuat seperti sedia kala. Dan juga mesti diingat bahwa sebulan lebih nggak olahraga, tubuh itu pasti turun kapasitasnya. Betul sekali. Yang tadinya bisa Berasa saya. sebulan itu nggak olahraga, nggak usah COVID deh, itu pasti turun kapasitasnya. Benar. Gitu. Dan itu karena saya juga merasakan seperti itu pemirsa. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini adalah Dok, kenapa ya kalau habis olahraga saya suka lapar? Ini gimana, Dok? Iya. Jadi biasanya memang orang olahraga itu kan dia menggunakan energi ya, misalnya gini ya, menggunakan energi sebagai sumber energinya salah satunya adalah glukosa. Ya, bentuknya glikogen atau gula darah. Which is kalau misalnya emang habis kepakai, itu ya pasti akhirnya akan ada sinyal tubuh nih. Saya mau gantiin dong gula yang kepake. Ya dengan apa? Dengan makan. Benar. Makanya berasa lapar. Cuman yang tricky adalah bagaimana kita makan setelah olahraga. Kadang orang pengen kurus nih gitu kan, lagi pengen program gitu kan, weight loss. Tapi setelah olahraga dia balas dendam. Wah makannya langsung berpiring-piring gitu Nasi kan. Padang, pecel lele, dan kawan-kawan. Itu. Apalagi kuah rendangnya banyak. Aduh. Oke, baik. Nah, dokter, kita harus jeda sejenak, pemirsa. Nanti usai jeda saya dengan dokter Dika nih akan mengajak Anda untuk olahraga ringan. Penasaran seperti apa? Tetap di Ayo Sehat.
Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa. Sekarang saya dan Dokter Dika ini akan mempraktekkan olahraga ringan. Oke. Silahkan dokter. Siap. Jadi tadi kan setelah kita bicara COVID ini udah mulai bisa olahraga lagi, kita kan mau ngejar lagi nih kardio sama strengthening tadi emang nggak bisa dikerjain pas lagi sakit kan gitu. Ya. Untuk kardio memang disarankan kita berjalan kaki, Mas Elgin. Jalan kaki aja dulu selama 10 menitan. Kalau emang masih takut keluar, ya sebenarnya di rumah bisa gitu ya. Kalau punya treadmill bisa, punya pekarangan yang luas juga bisa dipakai. Tapi kalaupun misalnya emang, dok rumahnya sempit gitu kan, bisa jalan di tempat gitu. Sekedar kita misalnya, sambil kita jalan ya, berdiri. Oke. Sekedar kita misalnya, kita gini aja jalan biasa gini. Ini kan juga akan meningkatkan denyut nadi kita. Oke. Dan ya mungkin agak bosen sedikit ya, Iya. tapi karena memang mungkin depannya harus ditaruh TV ya dok. taruh TV sambil nonton gitu kan, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru banget. Tapi kita bikin memang yang membuat kita nggak terlalu terengah-engah. Kita awasin nih selama kita begini, nafas kita gimana? Sambil diatur. Sambil diatur ya, sambil diatur, dan memang juga waspada sama beberapa gejala yang mungkin muncul, seperti tadi sesak nafas, kemudian nyeri dada, kemudian tadi berkunang-kunang, blackout kalau orang bilang. Nah itu berarti kalau muncul terlalu kencang mungkin. Kenapa? Tapi dok sebenarnya kita kapan taunya nih sebuah olahraga mungkin seperti ini saja, Ya. ini kapasitasnya apakah untuk kita atau mungkin harus dikurangin kapasitas? Ya, jadi kalau misalnya memang tadi kita melakukan latihan ini kemudian kita mengalami keluhan, artinya sudah over tuh Mas. Oh harus dikurangi. Iya, jadi oh ya kok sesak napas nih, mungkin terlalu kenceng geraknya. Atau kalau lagi beban, mungkin terlalu berat bebannya, kalau memang dia sampai mengalami nyeri atau segala macam. Jadi memang kita harus start dari yang low dulu. Memang tadi idealnya kita cek dulu, assessment. Oke. Lihat nih gimana fungsi paru, fungsi jantung, berapa nadi yang pas buat dia. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, tadi kita bisa listen to our body. Dengar aja gitu. Nah, lanjut lagi berarti ya. Oke lanjut lagi. Jadi kan kardio nih, kayak gitu kurang lebih lah gambarannya seperti itu ya. Sekarang kita juga mau mengembalikan otot kita. Baik. Sama, untuk latihan otot, latihan strengthening, kita juga harus start dari yang rendah banget, dari ringan banget. Kalau saya untuk upper, itu kita saya sarankan pakai nih, nah ini. Ah. Contohnya nih ya, dumbbell yang unyu-unyu ini nih. Dumbbell Dokter unyu-unyu dapat yang pink, saya dapat yang biru. Oke. Ini kan enteng ya, bisa kita bilang enteng. Kalau misalnya mau pakai yang lebih enteng lagi, ya ada ya silahkan. Mau pakai botol air mineral juga boleh. Betul. Misalnya memang nggak terbiasa begitu kan. Nah ini kita bisa mulai nih dengan yang memang ringan-ringan Oke, saja. ada dua. Contoh misalnya kita main untuk bicep gitu kan. Dari bawah kita angkat ke atas pelan-pelan. Nggak usah buru-buru, nggak usah kencang-kencang. Kita nggak ngejar setoran. Semangat boleh, dinikmati. semangat boleh tapi jangan terlalu Nah, semangat. Dan jangan lupa juga napasnya nih Mas Elgin. Atur. Jadi pas lagi kerja ototnya, kita buang napas. Jadi sambil sekalian juga breathing exercise sebenarnya bisa. Jadi misalnya buang. Tarik. Buang lagi. Itu buat bicep. Kalau kita mau main misalnya upper di shoulder gitu ya, kita bisa main seperti misalnya kita agak maju sedikit ya karena ada handle-nya. Baik. Kita buat misalnya ke samping, lateral rise namanya. Sama, saat kerja kita buang nafas. Tarik. Gitu. Atau misalnya shoulder press juga boleh gitu kan. Oh, naik ke atas. Sama, buang. Tarik. Buang. Tarik. Nah itu kan untuk upper ya. Nah untuk kita bicara lower juga sebenarnya ada latihan-latihan yang sangat mudah, bahkan bisa dengan kursi bisa gitu. Contoh misalnya dalam kondisi kayak begini, kita lurusin nih kaki kita, satu, terus kemudian kita angkat ke atas. Satu, Wah. dua, lumayan ya berasa ya. Lumayan. Satu, dua. Sama, begitu ngangkat, kita buang nafas. Turun, nafas, tarik, buang lagi. Begitu. Atau juga sering kita minta untuk sit and stand namanya Mas Elgin. Ini juga sangat gampang banget. Tinggal duduk, terus kemudian kita coba untuk berdiri dengan tegak. Oh. Satu, mau duduk lagi, tapi nggak jadi, berdiri lagi deh. Nah, ini namanya sit and stand. Oke. Nah dok, kalau untuk orang awam, Ya. tadi dokter membicarakan bahwa kalau misalnya sudah terengap-engap, Ya. cara menghitung nadi yang pas mungkin. Oke, jadi memang ini agak matematis ya kita bicara ya. Jadi kalau misalnya sekarang memang sudah banyak nih Mas Elgin, jam tangan gitu kan yang bisa Ya, betul, menghitung betul. nadi. Tapi kalau misalnya nggak punya jam tangan menghitung nadi, kita bisa menghitung nadi di dua lokasi. Bisa di sini nih pergelangan tangan ya, dekat dengan ibu jari pangkalnya di bawah, dan juga di leher. Kalau saya memang paling gampang sebenarnya yang pembuluhnya besar tuh di leher, pas di sebelah jalan nafas kita nih. Oh iya. Jalan nafas kita nih, kalau yang laki-laki ada jakunnya kan, nah Betul. sebelahnya geser dikit, terabat tuh nadinya. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung kalau nadi kita reguler, denyutnya itu nggak beraturan begitu, kita bisa hitung selama 15 detik. Jadi sambil ngeraba,
lihat jam, hitung 15 detik, nanti dikali 4. Itulah dapat nadinya. Nah, berapa angkanya? Nah, ini agak-agak matematis nih. Caranya adalah dengan mengetahui dulu berapa nadi maksimal kita. Caranya gimana? 220 dikurang umur kita berapa. Oke. Kalau kayak umur saya nih, misalnya 20 tahun ya, contoh, biar gampang hitungnya Oke. aja. Biar gampang hitungnya aja ini ya. Bukan pembohongan ini, tapi biar gampang hitungnya. Siap. Berarti kalau saya 20 tahun, berarti 220 kurang 20 sama dengan 200. Nadi maksimal saya adalah 200. Dalam 1 menit. Dalam 1 menit. Oh, dalam 1 menit. 200 kali per menit. Nah, saya akan membuat persentasenya dari situ. Kalau kita mau latihan yang moderate, yang sedang-sedang saja, kita bisa patok di sekitar 64 sampai 76%. Ini kan ribet angkanya ya. Iya. Bikin gampang lah, 70%. Oke. Artinya saat saya berolahraga dengan menghitung nadi sampai 140, which is 70% dari 200, saya di zona sedang. Kalau saya mau main yang santai, saya bikin di 50-60 lah. Oke. Nah, itu ringan-ringan aja tuh, santai. Ya. Berarti ya 100 sampai 120-an gitu misalnya. Jadi Oke. agak matematik sedikit. Tapi kalau misalnya emang mau agak gampang, pakai napas aja Mas Elgin. Kalau dia udah ngos-ngosan sampai ngomong aja susah, ini kita kan masih bisa ngobrol nih. Tapi kalau ngomong udah. Jadi Mas Elgin, nah itu berarti artinya sudah berat gitu. Ya. Oke, baik. Oke, Dokter Dika, terima kasih. Sama-sama, Mirsa, Dr. Nabi. jangan lupa untuk mencatat tadi ya cara menghitung denyut nadi untuk saat Anda berolahraga, dan juga mencatat tadi gerakan-gerakannya seperti apa, dan juga pesan dari Dokter Dika baiknya seperti apa untuk Anda penyintas COVID-19 untuk segera berolahraga. Ya. Dokter Dika, sekali lagi terima kasih, semoga sukses Sama-sama, Mas di Elgin, PON amin. Papua nanti. Amin, terima kasih. Pemirsa, usai sudah 30 menit, saya dan Dokter Dika menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fredianto bersama Dokter Dika pamit, sampai jumpa.